Hai, saya Rafika dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas anatomi ginjal, kemudian bagaimana cara kerja ginjal dan bagaimana urin bisa terbentuk dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Oke, ginjal adalah organ yang berbentuk seperti kacang merah, namun ukurannya besar ya, 10-12 cm dan terletak di retroperitoneal, artinya dia di luar rongga peritoneum dan berada di belakang rongga peritoneum. Tepatnya sekitar di torakal 12 sampai dengan lumbal ketiga. Nah, ginjal ini berfungsi untuk filtrasi darah. Jadi darah yang dipompakan oleh jantung, kemudian dia akan masuk ke ginjal melalui arteri renalis. Jadi kita punya dua arteri renalis. Kemudian keluar melalui vena renalis. Dan produk sisa atau produk-produk yang sudah tidak digunakan tubuh lagi akan dikeluarkan melalui ureter. Nah, jadi tempat arteri renalis, kemudian vena renalis, dan ureter masuk dan keluar ini dinamakan dengan renal hilum. Oke, jadi secara garis besar darah masuk melalui arteri renalis ke ginjal dengan membawa berbagai komponen, ya. Ada nutrien yang terdiri dari misalnya protein, kemudian glukosa, kemudian natrium, kemudian dia juga membawa O2 dan membawa produk sisa atau waste. Nah, waste ini adalah sisa dari metabolisme sel yang ada di tubuh kita dan tidak diinginkan oleh tubuh untuk terus berada di dalam tubuh. Nah, contohnya adalah urea. Kemudian darah masuk ke ginjal, dilakukan proses filtrasi, akhirnya dia keluar melalui vena renalis. Yang keluar itu antara lain nutrien yang masih diperlukan tubuh, jadi biar direabsorpsi. Kemudian protein, ya, nutrien terdiri dari protein. Kemudian glukosa bila masih dibutuhkan tubuh. Kemudian ada sedikit oksigen karena seperti organ lain, ginjal juga memerlukan oksigen untuk metabolisme selnya. Namun di vena renalis tidak ada produk sisa yang masuk, tidak ada produk sisa seperti yang masuk di arteri. Jadi di vena sudah tidak ada urea karena urea keluar melalui ureter dalam bentuk urin. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Jadi di ginjal dia mempunyai dua kapiler yang khusus gitu ya, dua kapiler ginjal yang menghubungkan antara arteri dengan vena. Yang pertama adalah vasa recta, dia memberikan oksigen ke ginjal. Dan yang kedua adalah peritubular capillary. Oke, jadi darah masuk ke ginjal jumlahnya sekitar 1,1 liter per menit. 1,1 liter per menit. Ini artinya dalam 5 menit keseluruhan darah yang berada di dalam pembuluh darah manusia telah melalui ginjal atau telah memasuki ginjal untuk difiltrasi. Nah, mengapa
ginjal ini memfiltrasi atau melakukan penyaringan, karena untuk mengeluarkan produk sisa dan untuk mempertahankan homeostasis, mempertahankan osmolalitas, mempertahankan pH, mempertahankan tekanan darah. Fungsi ginjal yang paling utama adalah untuk filtrasi. Fungsi filtrasi. Maka dari itu dia mempunyai unit fungsional yang disebut dengan nefron. Nah, nefron ini dia bertanggung jawab untuk melakukan filtrasi. Di mana letak nefron? Nefron letaknya ada di medula dan korteks ginjal. Jadi ginjal ini ada bagian medula atau tengah ya, medula atau di bagian dalam, kemudian ada korteks. Ini yang di bagian luar. Dan nefron ini berada di keduanya, ada di korteks ya, berawal di sini, kemudian dia ada loop ya. Loop of Henle, dia turun ke medula, kemudian kembali lagi ke korteks, seperti itu. Tadi fungsi ginjal selain filtrasi, ada fungsi yang lain, yaitu fungsi mempertahankan homeostasis. Mempertahankan apa saja? Mempertahankan pH, mempertahankan tekanan darah, mempertahankan osmolalitas, dan mengeluarkan produk sisa atau sisa-sisa metabolisme, yaitu urea. Lalu bagaimana proses di nefron? Oke, kita akan bahas. Jadi, darah masuk ke ginjal melalui arteri aferen. Nah, dari arteri aferen, kemudian dia akan masuk ke glomerulus. Kemudian akan dikeluarkan melalui arteri eferen. Nah, apa yang terjadi di glomerulus? Mari kita bahas ya. Jadi ini kita zoom in, kita perbesar. Jadi di dalam pembuluh darah ya, dia darah itu terdapat beberapa komponen ya, macam-macam komponen. Ada red blood cell, ada white blood cell, kemudian ada protein, ada natrium, ada chloride, ada kalium, ada glukosa, dan sebagainya. Dan seperti pembuluh darah di tempat lain, pembuluh darah di ginjal juga tersusun atas sel-sel. Namun, yang berbeda adalah sel ini mempunyai atau sel ini adalah sel endotel yang berfenestrasi. Endotel berfenestrasi. Artinya apa? Artinya dia mempunyai lubang-lubang di selnya. Nah, lubang-lubang ini memungkinkan komponen dalam darah yang punya ukuran kecil akan masuk ya, atau akan keluar dari pembuluh darah. Kemudian di bawah dari sel endotel terdapat sebuah membran. Nah, di sini ada membran yang dinamakan dengan membran basal.
basement. Nah, membran basement ini bersifat semi permeable. Ya, jadi ada yang dapat melalui membran basement, ada yang kemudian walaupun masuk ke sel endotel namun tidak dapat melewati membran basement dan dikembalikan lagi ke aliran darah. Di bawahnya, di bawah membran basement ada sel-sel yang disebut dengan sel epitel. Nah, beberapa dari sel epitel dia mempunyai kaki-kaki yang menyelimuti sel endotel. Jadi dia menyelimuti sel endotel. Sel ini dinamakan dengan podosit. Ya. Nah, zat-zat yang keluar dari pembuluh darah kemudian bisa melewati membran basement dan melewati sel epitel, dia nantinya akan berkumpul dalam sebuah kapsul. Dia akan menampung filtrat. Nah, kapsul ini dinamakan dengan kapsula Bowman atau Bowman capsule bahasa Inggrisnya. Oke. Dan yang tidak dapat melewati endotel, kemudian tidak dapat melewati membran basement dan epitel, dia akan dikembalikan dan akhirnya dia keluar melalui arteri eferen. Jadi ini adalah glomerulus, ini adalah aferen, dan yang ini adalah eferen. Nah, kemudian filtrat yang terkumpul akan ditampung di kapsula Bowman. Nah, dari kapsula Bowman dia akan dibawa ke sini. Proximal convoluted tubule. Di proximal convoluted tubule, filtrat akan direabsorpsi. Apa yang direabsorpsi adalah glukosa, kemudian natrium, ya, natrium. Nah, natrium ini direabsorpsi bersama air. Kemudian ada asam amino, ya. Kemudian dia akan turun, ya, turun kemana? Ke loop of Henle. Loop of Henle. Nah, di loop of Henle ini ada yang descendant, ada yang ascendant. Nah, descendant maksudnya dia turun, yang ascendant dia naik, ya. Jadi ini adalah di cortex. Ini ada medula. Ya, jadi loop of Henle ini letaknya ada di medula. Dan dia punya yang descendant, dia akan mereabsorpsi air secara pasif. Jadi tidak ada energi yang dikeluarkan, ya. Jadi air direabsorpsi di sini. Nah, tidak ada reabsorpsi ion, ya. Jadi ion-ion tidak direabsorpsi di sini. Nah, sedangkan yang ascendant dia mereabsorpsi ion-ion, ya, seperti ion natrium, kemudian chloride, kemudian kalium. Namun di sini tidak mereabsorpsi air.
Oke, kemudian dia naik ya, dan dia sampai di sini. Yang ini namanya distal convoluted tubule ya. Di sini direabsorpsi natrium dan chloride. Nah, sampailah ke collecting duct. Ya. Di collecting duct ini direabsorpsi air. Dan mungkin direabsorpsi sedikit urea untuk menjaga osmolalitas. Jadi yang direabsorpsi dia akan masuk ke vena renalis ya, dan akhirnya nanti keluar dari ginjal. Nah, setelah urin terkumpul di collecting duct, dia akan masuk ke renal pelvis ya, terkumpul di renal pelvis. Kemudian akan meninggalkan ginjal melalui ureter. Setelah urin terkumpul di renal pelvis, kemudian urin akan keluar melalui ureter, keluar dari ginjal melalui ureter. Nah, di ureter terdapat katup-katup nih. Di sepanjang ureter ada katup-katup sehingga jalannya urin itu satu arah. Ya, pada kondisi normal urin tidak dapat balik ke ginjal ya. Dia satu arah. Untuk sampai kemana? Ke bladder. Ya, ureter masuk ke bladder itu melalui bagian posteriornya, bukan bagian atas ya, tapi bagian belakang dari bladder. Jadi di dalam bladder terdapat yang namanya sel transisional yang memungkinkan bladder untuk mengembang ya ketika terisi urin. Nah, dari bladder urin akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, bedanya apa? Uretra pada laki-laki dan perempuan itu berbeda panjangnya. Ya, ini anggaplah ini laki-laki, ini perempuan. Nah, pada laki-laki dan perempuan di sini sama-sama terdapat internal ureteral sphincter yang tersusun atas otot polos. Jadi, pergerakan atau kontraksi dari sphincter ini adalah involunter. Kemudian pada laki-laki di bawah internal ureteral sphincter terdapat prostat. Nah, prostat ini dia bukan di sisi kanan dan kiri, tapi dia mengelilingi uretra. Maka di sini disebut dengan prostatic uretra. Ya. Sedangkan pada perempuan tidak ada prostat. Nah, pada perempuan dilanjutkan dengan membranous uretra. Di sini terdapat external uretral sphincter yang tersusun atas otot skeletal ya. Jadi dia pergerakannya volunter atau dapat dikontrol dan dapat dilatih. Gitu. Nah, baru ini yang
laki-laki. Di bawah sini ada membranous uretra yang di sana terdapat external urethral sphincter. Nah, kemudian di bawah lagi ada spongy, ya di bawahnya ada spongy uretra atau uretra di penis. Nah, sedangkan perempuan tidak ada. Jadi ini adalah perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki mempunyai uretra yang lebih panjang dan perempuan mempunyai uretra yang lebih pendek. Nah, setelah urin terkumpul di bladder, dia dikeluarkan lewat uretra dan akhirnya keluar dari tubuh. Nah, itu adalah penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Semoga membantu. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.